Izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan progres pengembangan alat peraga kami. Adapun anggota dari kelompok 4, boleh next. Itu ada Adita, ada Devina, ada Nadia, dan ada Najma. Jadi tahapan awal ini adalah observasi. Jadi kami telah melakukan observasi di salah satu sekolah dasar di Bekasi, yaitu SD Mitra 7, dengan NPSN dan alamat yang tertera di layar. Dan kepala sekolah saat ini adalah Bu Rusi, dengan akreditas sekolahnya yaitu A dan kurikulumnya yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada latar belakang dari alat peraga pecawat ini, di mana kami awalnya analisis beberapa penelitian terdahulu dan didapatkan bahwa materi pecahan ini jadi tantangan bagi siswa sekolah dasar. Nah, terus kami untuk mendukung hal tersebut, kami mengacu pada satu penelitian, yaitu judulnya Analisis Kesulitan Siswa SD kelas 4 dalam menyelesaikan soal operasi hitung pecahan. Siswa masih belum memahami konsep dasar pecahan dan berpengaruh terhadap pengoperasian bilangan pecahan, sehingga pendidik perlu berfokus pada pemahaman konsep dasar pecahan dan melakukan proses pembelajaran non-konvensional seperti penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran yang konkret untuk memvisualisasikan konsep bilangan pecahan. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran pecahan dapat menjadi solusi efektif karena konsep matematika bersifat abstrak atau sulit dimengerti jika hanya dibayangkan tanpa dituangkan dalam situasi nyata. Sehingga untuk mempermudah pemahaman siswa pada materi pecahan, dapat dibuat alat peraga membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari pengembangan alat peraga kami. Jadi, pengembangan alat peraga matematika bilangan pecahan ini bertujuan untuk memenuhi proyek mata kuliah dengan menghasilkan media pembelajaran yang inovatif. Alat ini tuh dirancang untuk memudahkan siswa memahami pecahan melalui visualisasi yang jelas dan interaktif, sehingga meningkatkan minat serta motivasi belajar mereka. Selain itu, proyek ini juga mendukung pengembangan diri mahasiswa, yaitu kami, dengan melatih kreativitas, problem solving, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Selanjutnya ada hasil wawancara. Nah, dari wawancara itu kita ngakuin wawancara ke siswa dan guru. Nah, jadi dari mayoritas siswa itu merasa pembelajaran matematika di kelas 5 ini tuh sulit, dengan 19 dari 30 siswa itu memilih kategori sulit dan sangat sulit. Nah, selain itu kita juga menanyakan menurut mereka materi apa yang sulit. Nah, dari ketiga itu 53,3% siswa itu memilih materi pecahan yang dianggap paling sulit karena pengoperasian yang kompleks dan angka yang besar. Nah, ini juga selaras dengan pendapat guru yang menyoroti kesulitan siswa dalam operasi pecahan. Selanjutnya, selanjutnya 29 dari 30 siswa dan guru merasa perlu adanya media atau alat peraga untuk membentuk visualisasi materi, membuat pembelajaran lebih menarik dan memberikan latihan tambahan, terutama melalui model interaktif seperti model 3D, peta, diagram, dan simulasi. Nah, dari satu orang siswa yang memilih tidak perlu ini, dia berpendapat karena merasa alat peraga itu tidak diperlukan dalam pembelajaran matematika. Karena siswa ini belum mengetahui bahwa ada alat peraga yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Dan selanjutnya ini adalah untuk prototipe dari media pembelajaran alat peraga kami. Nah, jadi alat peraga kami itu yang bernama pecah watch, di mana berasal dari kata pecahnya ini adalah dari pecahan, dan watch-nya ini yang berarti jam. Nah, pecah watch ini adalah alat peraga yang berbentuk seperti jam analog, namun angka yang ada pada jam ini adalah bentuk pecahan per 20. Selain pecahan, terdapat bentuk desimal dan persen yang bisa dilihat di layar. Nah, kemudian alat ini bekerja layaknya seperti jam analog, yaitu memperlihatkan pergerakan tiap jarum jam yang ada.
Nah, tujuan dari alat peraga kami yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, kemudian menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran, misalnya antara pecahan dengan desimal ataupun lainnya, kemudian memudahkan dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau persen. Karena tadi setiap juringnya itu selain ada bentuk pecahannya, ada juga bentuk desimal dan persennya. Nah, kekurangannya itu adalah tidak bisa digunakan jika pecahan yang dihitung itu lebih dari per 20. Nah, tapi kalau misalnya pecahan yang dihitung itu lebih dari per 20, namun masih bisa disederhanakan dan masih ada padanannya gitu, sama per 20. Nah, itu masih bisa digunakan. Nah, tetapi kalau misalnya angkanya itu lebih dari per 20, jadi penyebutnya itu lebih dari 20, tapi tidak bisa disederhanakan, atau misalnya bentuk sederhananya itu tidak sepadan dengan per 20, nah itu berarti nggak bisa digunakan atau dihitung pakai pecah watch ini. Nah, kemudian ini deskripsi bagian serta ukuran dari prototipe. Jadi untuk ukurannya bisa dilihat di sini. Jadi bentuknya itu papan 160 kali 80 cm. Terus dibagi dua. Jadi di sini ada per kotaknya itu 80 kali 80 cm. Di bagian kotaknya sebelah kiri di sini ada jam pecahannya yang diameternya itu 60 cm. Kemudian ada dua jarum juga. Di bagian atas ada nama alat peraganya. Kemudian di kotak bagian kanan di sini ada instruksi pemakaian dan bawahnya itu adalah papan tulis untuk melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya itu bisa langsung dilakukan di pecah watch-nya ini. Kemudian untuk isi tiap juring di sini ada pecahannya yang paling atas, kemudian bawahnya ada bentuk desimal dan bentuk persen yang senilai dengan pecahan tadi. Nah, kemudian untuk instruksi pemakaian, di sini terdapat dua jarum jam yang akan digunakan untuk masing-masing dua pecahan yang akan dioperasikan. Nah, kemudian siswa mencatat berapa langkah jarum jam bergerak dari titik awal ke titik pecahan yang akan dihitung. Jadi misalnya yang mau dihitung itu 1/20 ditambah 3/20. Nah, itu nanti siswa itu perlu menghitung pergerakan dari titik awal ke titik si 1/20 dan 3/20 tadi. Kemudian, jika operasi yang dilakukan adalah operasi penjumlahan, maka langkah dari jarum pertama dan kedua harus dijumlahkan. Tetapi jika operasi yang dilakukan adalah operasi pengurangan, maka langkah dari jarum pertama dan kedua harus dihilangkan. Jadi mungkin misalnya kayak tadi 1/20 ditambah 3/20. Nah, 1/20 itu satu langkah dan 3/20 itu misalnya tiga langkah. Nah, karena dia ditambah, maka langkahnya tadi itu ditambah. Jadi 1 ditambah 3 jadi 4 langkah. Nah, kemudian dari hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut, siswa menggerakkan kembali jarum dari titik awal dengan langkah yang sesuai dari hasil yang didapat. Karena tadi hasilnya itu 4 langkah, maka siswa itu perlu menggerakkan jarum jamnya lagi dari titik awal ke 4 langkah gitu. Atau nanti hasilnya itu jadi 4/20. Ini dokumentasi saat kami observasi ada dengan siswa dan dengan guru. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Atau mungkin ada tanggapan dari Pak Agus dan teman-teman. Pak Aris maksudnya. Oh, Jadi Pak ya. Aris, apakah ada tanggapan Pak Aris? Ya, baik, terima kasih. Pak Agusnya udah ke itu ya, gantian. Iya Kebetulan Pak. ini juga pas ada acara di fakultas juga. Tadi saya dari sana balik, nah sekarang gantian Pak Agus ke sana. Oke, tadi kelompok berapa? 4 ya ini ya. Iya, Pak. Gue mau membuat pecah watch apa itu? Itu satu lingkaran tuh coba ditampilkan lagi slide-nya. Nah, itu satu lingkaran itu berapa pecahan itu? Dijadikan berapa kali pecahan? Dijadikan 20, Pak. Jadi ini Oh, per 20 20. pokoknya pecahannya. Itu kasih garis-garis saja ya. Oh iya, Pak. Jadi ada apa ya pemisahnya gitu antar juringnya. Oke, tidak terpotong kan? Iya, Tidak tidak ada, terpotong Pak. Cuma juring kan? garis aja. Oke, alat dan bahannya pakai apa ini? Kalau belakangnya itu pakai triplek. Nah, kemudian kalau untuk si jamnya itu paling pakai akrilik terus ditempelin stiker gitu sih, Pak. Bagaimana untuk belakangnya, alasnya? Ya, alasnya itu pakai triplek yang biru ini, Pak. Mm-mm. Lalu yang kuning Nah, itu?
Nah, yang kuningnya pakai akrilik yang lingkaran. Ditempel gitu ya maksudnya. Iya, benar, Pak. Kalau jarum jamnya, Jarum jam sebenarnya belum kepikiran sampai jarum jamnya pakai apa sih, Pak. Tapi mungkin yang apa ya, yang ringan gitu, mungkin kayak plastik gitu, Pak. ya nanti sekalian dipikirkan ya pakai apa jarum jamnya. Atau mau pakai akrilik juga kan juga bisa. Atau mungkin beli jarum jam itu juga banyak sih sebenarnya. Murah kok beli jarum jam itu. Terus yang tulisan instruksi sama yang papan putih itu gimana tuh? Pakai apa itu? Itu kan bisa ditulis-tulis kan nanti. Iya, kalau yang papan tulisnya iya bisa ditulis. Kalau yang instruksinya mungkin nanti stiker lagi sih, Pak, ditempel di situ. Ditempel di tripleknya itu maksudnya. Iya. Oke, triplek itu kalau ditempel stiker tuh gak akan kuat sebenarnya. Oh, berarti mungkin harus ada alasnya dulu ya, Pak? Ya, nanti nanti triplek itu entah kamu cat atau apa nanti ya, pakai cat cat akrilik. Ada namanya juga cat akrilik sebenarnya. Bukan bukan bahan akrilik itu ya, bukan bahan akrilik yang keras. Ada yang namanya cat akrilik. Jadi nanti eh, triplek itu kan nanti permukaannya kasar. Nah, setelah menggunakan cat itu biasanya ada kayak licin-licinnya gitu. Nah, itu mungkin baru bisa ditempel di situ. Gitu ya. Tapi kalau pakai stiker kayaknya kurang cocok ya. Mungkin bisa aja kamu cat kamu lukis di mana di tripleknya itu, kemudian tinggal kamu gambar aja di situ. Bisa juga sih seperti itu. Ya nanti tolong dipertimbangkan lagi ya. Oh ya, baik, Pak. Ukurannya berapa nih ukurannya? Kan nanti pertimbangannya juga ada bahan atau enggak. Nah, itu juga jadi pertimbangan nanti. Ukurannya berapa tuh? 80 cm, yang bawah 160. Itu bisa dilipat 160-nya itu. Jadi 80-80. Iya, niatnya begitu, Pak. Jadi biar bawahnya nggak terlalu besar banget gitu. Ya, berarti pakai engsel ya. Iya, betul. Pakai engsel. 80 cm itu ya bisa lah kalau pakai triplek masih cukup kuat kayaknya. Oke, ya bolehlah menggunakan pakai ini ya, pecahan. Jadi yang penting konsep matematiknya itu harus apa namanya, bisa dipahami oleh siswa. Cuman ini per 20 ya karena dibatasi oleh 20 potongan kan. Iya, Pak. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang lain, silakan. Papan tulisnya itu pakai apa nanti? Harusnya ada ini sih, Pak, bahan yang kayak papan tulis yang putihnya itu Iya, ada sih. ditempel di situ. Ada yang bisa ditempel situ. Ada yang malah yang bentuknya mirip semacam stiker gitu, tapi agak keras gitu ya. Nah, bisa ditempel di situ. Kalau nggak salah Pak Ibnu tuh pakai dulu di ruangannya, kayak semacam stiker itu atau Bu Vera ya lupa saya. Nah itu ditempel di situ bisa. Nah motong akrilik jadi lingkaran ini yang perlu usaha nih nanti kamu, yang warna kuningnya ini. Sebenarnya kemarin itu kelompok saya udah nyari ini, Pak, akrilik yang langsung lingkaran. Oh sudah Terus kebetulan ada potongan. yang diameternya juga 60 cm. Oh sudah ada ya. Iya. Bisa langsung dipakai ya nanti ya di bor. Kemudian beli baut buat yang diputar tengah itu. Oh, udah jadi itu sebenarnya. Cuman angka-angkanya belum kelihatan ya. Yang 1/20, 0,05, 5%. Oh iya, belum saya bikin di sininya, apa baru satu Ah, bagian aja. itu nanti pakai apa itu tulisannya? Stiker juga? Tinggal Iya, tempel. betul, Pak.
pakai stiker tinggal tempel ya. Bisa Iya, aja Pak. beli kertas stiker, kan ada tuh kertas stiker tuh, tinggal print di lab aja nanti. Oh, di lab itu bisa print stiker ya berarti, Pak? Bisa, tapi eh, stiker kertas stikernya yang nggak ada. Oh iya, Pak. Berarti nanti tinggal beli apa kertasnya aja kan, Pak? Iya betul. Kalau bisa itu memenuhi satu satu luas juring bisa nggak ya? Oh, ini pecahannya, Pak. Iya tulisannya maksud saya. Kan itu kan Eh, putih itu kan kotak tuh ya. iya. Sebenarnya Kalau awalnya saya pikir biar ini sih Pak ada bedanya gitu. Jadi kalau pecahan warnanya putih semua, kalau desimal warnanya oranye semua, kalau persen warnanya merah semua gitu. Tapi oh kalau enggak. full berarti mungkin nggak ada ininya ya, backgroundnya gini apa gimana? Iya enggak. Betul memang pakai warnanya sama-sama. Tetap putih, oranye, merah gitu tapi full segini loh. Oh iya ya paham paham. Paham. Ini. Ah iya iya Ya, iya jadi Pak. ini 5% gitu kan. nol koma nol Iya lima gitu. 1/20. Oh, ini menjadi 3 ya nanti ya, 3 angka ya. iya Pak. Nah, ya berarti 3. Jadi nanti kalau ditempel di sini kan kelihatan tuh nanti seperti ini nanti jadinya stikernya. Iya, bener nggak? Iya betul Pak. Itu. Jadi ada yang warna backgroundnya putih untuk yang pecahan, backgroundnya oranye itu untuk yang desimal, yang backgroundnya merah itu untuk yang persentase gitu ya. Oke, ya udah cukup dari saya mungkin itu aja masukannya. Nanti juga pertimbangkan untuk membuat apa yang tugas keduanya apa ya? Sama Pak Agus sudah dibilangin belum? Belum ada sih, Pak. Ya, sementara buat alat peraganya dulu. Nanti ini kan kalian akan dibuat lanjutannya itu ini bagian dari media pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Itu ya. Nanti entah itu bentuknya video atau perangkat pembelajaran yang lain. Nah, nanti Pak Agus yang bimbing gitu ya. Sementara untuk membuat alat peraganya sama saya. Nah, oke. Udah cukup Adita dan kawan-kawan boleh di close dulu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Ini pada di kampus apa ada di rumah? Sebagian ada di kampus, Pak. Karena tadi habis kuliah luring sama Pak Agus. Oh gitu. Oh ketemu Pak Agus lagi ya. Ya, oke. Terus kelompok selanjutnya siapa? Kelompoknya Kelompok saya Pak. Ya, silakan. Apa Pak? Apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil analisis kebutuhan pembuatan alat peraga. Kami memilih materi satuan panjang dan satuan berat untuk siswa kelas 3 SD. Adapun anggota kelompok 8 yaitu ada Aisyah Cahya, saya sendiri Anita Meilani, Nesya Ayu, dan M. Irsyad Syaputra. Berikut ada profil sekolah. Kami melakukan observasi di SD Negeri Tanjung Duren Selatan 05 Pagi. SD tersebut berada di Jakarta Barat yang dikepalai oleh Ibu Sutriani Dewi SPD. Sekolah tersebut sudah berakreditasi A dan menggunakan kurikulum Merdeka. Sebenarnya dari latar belakang observasinya, jadi matematika berperan penting dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan logis siswa. Salah satu materi yang diajarkan di sekolah dasar adalah pengukuran yang mencakup satuan panjang dan berat. Namun banyak siswa kesulitan memahami konsep ini dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah analisis literasi, menurut Desma et al., kesulitan ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep dasar, ketidakmampuan mengonversi satuan panjang dan berat, serta ketidakmampuan mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata. Saudara, menurut Nur Aini,
menyatakan bahwa siswa cenderung membuat kesalahan saat memahami satuan berat karena tidak menghafal tanggal konversi atau kebingungan dalam menentukan operasi itu yang tepat saat melakukan konversi. Kemudian, penggunaan alat peraga merupakan solusi efektif untuk membantu siswa memahami konsep ukuran melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, analisis dan observasi diperlukan untuk mengidentifikasi alat peraga yang sesuai, sehingga siswa dapat lebih aktif dan pembelajaran meningkatkan motivasi belajar serta menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif. Oke, berikutnya ada hasil wawancara guru. Dari hasil observasi yang kami lakukan pada tanggal 12 Maret tahun 2025, kami melakukan wawancara dengan salah seorang guru matematika dan beberapa siswa pada kelas 3 SD, di mana ibunya itu menyebutkan kalau siswa tuh banyak mengalami kesulitan pada materi satuan berat dan satuan panjang, di mana kesulitannya ini disebabkan karena siswa tuh belum hafal urutan dari satuan-satuan panjang tersebut. Kemudian ada juga siswa yang belum paham konsep dasar dari naik dan turun tangganya. Jadi siswa tuh cuman beranggapan kalau tambah sama buang nol aja. Sedangkan kan harusnya itu setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Pun saat ini juga media yang digunakan tuh belum bervariasi sehingga memerlukan inovasi baru yang nantinya tuh dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi satuan panjang dan berat dengan lebih baik. Selanjutnya ada hasil wawancara siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan secara lisan kepada 5 siswa kelas 3 SDN Tanjung Duren Selatan 05, kami hanya melakukan wawancara ke 5 siswa karena pada saat kami datang, yaitu jam 10, siswanya sudah pada pulang karena sedang UTS saat itu. Nah, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi satuan panjang dan satuan berat. Dari 5 siswa yang diwawancarai, bisa dilihat dalam diagram, 4 siswa atau 80%-nya menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan, sedangkan 1 siswa atau 20%-nya menyatakan tidak mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya ketika ditanyakan mengenai media pembelajaran yang dibutuhkan, seluruh siswa atau 100% dari siswa tersebut sepakat bahwa alat peraga adalah media yang paling dibutuhkan. Nah, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga dapat menjadi solusi efektif untuk membantu siswa memahami materi satuan panjang dan satuan berat. Baik, untuk prototipe dari yang kita buat prototipe itu namanya tanggal konversi satuan cerdas. Tujuannya ini memahami satu konsep satuan panjang dan berat dengan menggunakan alat peraga tangkas. Kemudian yang kedua melatih keterampilan konversi satuan panjang dan berat melalui aktivitas dengan kartu soal. Dan yang ketiga memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami pola konversi melalui visualisasi tanggal konversi. Untuk alat yang yang akan digunakan itu yang pertama ada gunting, cutter, penggaris pensil, lem kertas atau lem tembak, kemudian double tip. Dan bahan-bahan itu pertama ada styrofoam, terus kertas karton, print pola angka dan juga tulisan satuan, kemudian print kartu soal, tusuk gigi, kertas origami dan juga triplek. Jadi nanti untuk tripleknya itu ada di bagian belakang tangganya biar kokoh, nggak meleot-leot. Kemudian juga untuk kilometernya itu kalau misalnya kita mau mencari kilometer dan tinggal dipakai aja di bagian depannya. Kalau misalnya kita mau mencari kilogram, berarti kita tinggal balik atau kita putar di bagian kilometernya itu. Jadi depannya kilometer, belakangnya kilogram. Nah, di sini di ujung bawah ini ada kartu soal. Jadi kartu soal ini itu kita bagi menjadi dua. Itu sebagai kartu permainannya di monopoli. Jadi kalau misalkan kalian dapat ada yang dapat satuan panjang, berarti kita mencari kilometer satuan panjang. Kemudian kalau misalnya kita dapat yang satuan berat, berarti kita harus mencari yang kilogramnya gitu. Terus untuk konsepnya itu sendiri, jadi ini sudah diberikan contoh bahwa misalkan 9 km itu sama dengan berapa meter. Nah, karena di sini ada tulisan untuk naik itu dibagi dan turun itu dikali.
Jadi kalau misalnya kita berada di tangga paling atas itu di kilometer, berarti kita taruh angka 9 di bagian depannya. Kemudian kalau kita turun tangga 1, berarti kita nambah nolnya 1 gitu. Terus berarti turun tangga 1 di HM ditambah 01. Kemudian turun lagi ke dekameter, berarti kita tambah lagi 01 sampai di mana yang ditanyakan itu meter. Berarti ketika di meter ditambahkan 01 berarti totalnya 9.000. Dan juga untuk ukurannya sendiri itu kurang lebih panjangnya 60 dan tingginya itu 50. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak atau teman-teman semua. Nah, ya, baik. Ini tadi maksudnya KM, kemudian ada tanda panah kilogram, ini apa maksudnya? Itu kalau di booster, Pak. Gitu. Jadi di bagian depannya itu, sisi depan itu kilometer, kalau dibalik itu sisinya kilogram, satuan berat. Gitu, Pak. Jadi ada satuan berat dan satuan panjang. Kalau yang pink itu berarti satuan panjang, kalau yang oranye itu berarti satuan berat itu. Iya, betul, Pak. Itu nanti ada tusukannya ya, gambarnya ya. Bintang itu Iya, ada Pak. tusukannya maksudnya. Di mana ya, Pak? Yang ini, yang Iya, ini tuh. iya, iya. Itu ada pakai tusuk gigi, Pak. Oh, ini ada tusukannya gini ya. Iya. Yang ditancepin di masing-masing tangga itu nanti. Untuk Yang kalau misalnya mau menjawab soalnya itu kita di yang halaman depan itu Pak, yang jadi kan yang di hijau ini sebagai halamannya gitu. Nah, ditusuknya di bagian situ. Untuk tangga konversi sendiri yang di bagian tangganya itu sebagai penanda aja kalau misalnya kilometer di bagian mana, hektometer di bagian mana, dekameter di bagian mana gitu Pak. bahannya itu styrofoam, kertas karton, print pola angka dan tulisan satuan, print kartu soal, tusuk gigi, kertas origami, triplek. Ini nanti bentuknya kayak apa sih nih bentuknya? Cuman bentuknya yang tangga itu aja ya. Yang hijau-hijau itu apa nanti alasnya itu? Eh, jadi alas ya itu sebagai alas Pak, yang hijau sebagai alasnya. Terus kemudian nanti yang tangganya itu sebagai acuannya gitu Pak, buat memahami materinya itu Pak, yang kilometer. Izin Jadi menambahkan Pak, yang hijaunya ini untuk eh, nancepin angka-angkanya Pak. Jadi misal ditanya 9 kilometer berapa meter. Nah, 9-nya ini ditancepin di yang hijau-hijau ini Pak. Tapi arahnya atau posisinya tuh sesuai sama kilometer. Bentar. Ini nanti bentuknya kayak apa? Bentuk alatnya sendiri. Saya masih bingung. Ini bisa di packing nggak? Maksud saya di packing itu plek gitu. Kalau dibawa biar mudah. Kalau seandainya nanti akan diperagakan atau dibawa ke sekolah, bawanya susah nggak gitu. Bisa Bapak. Nanti tuh styrofoamnya kita tempel di depan belakang biar dia lebih kokoh. Terus udah gitu nanti di belakangnya lagi kita tambahin triplek biar kalau dibawa kemana-mana tuh dia nggak gampang rusak gitu Pak. Berarti Jadi pakai. nanti tangganya tuh bentuknya kayak 3D gitu Pak. Iya, saya tahu. Ya tergantung styrofoamnya kan. Styrofoamnya kan pasti tebel tuh. Iya Pak. Terus untuk kartu soal, ada berapa kartu soal rencana yang mau dibuat? Rencananya paling 10 sampai 15 Pak. Soalnya itu rencananya kami akan membuat soal cerita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu siswanya menyelesaikan soal tersebut menggunakan alat peraga ini.
untuk masing-masing satuan ya. Iya benar, Berarti Pak. satuan panjang misalnya bikin 10, berarti satuan berat juga bikin 10 gitu. Iya betul, Bapak. Kalau saya cek di bahan, di lab itu kalau styrofoam nggak ada di sana. Kita nggak punya styrofoam, mungkin kamu beli sendiri. Karton juga sama, nggak punya. Ini print pola angka itu ngeprintnya di kertas biasa. Niatnya di kertas yang tidak mudah sobek gitu, Pak. Atau Ah, mungkin kertas biasa lalu nanti kita laminating terus kita gunting. boleh. Kalau laminating ada di sini mesin laminating, plastiknya juga punya. Jadi ini bisa pakai di lab nih, ada bahannya. Ngeprint juga, tusuk gigi. Nah, nanti ini kalian cari sendiri ya. Mungkin tiap kali buka puasa di pecel lele itu ambil satu, bawa pulang. Ambil satu, bawa pulang. Sehari sekali itu misalnya seminggu udah dapat berapa tusuk gigi itu. Tapi jangan yang bekas ya. Nanti ada bekas makanannya dibuat praga ya jangan. Oke. Kata Sarigami ya nggak ada beli sini triplek ada nih triplek. Nah, tinggal gergaji aja. Terus ukurannya berapa? Sudah ada perencanaan nggak ukuran-ukurannya? Kalau Panjangnya untuk lebar rencananya 60 cm, kalau untuk tingginya 50, Pak. tingginya 50. Di sini 50. Iya, Pak. Lebarnya berapa tadi? 60. Iya, lebar sampai ijo-ijonya nanti kurang lebih 60. Sebentar, posisi hijau-hijau itu gimana sih nanti? Dia melebar gitu di bawah. Iya, Pak, di depan dia nyatu sama tangganya gitu, Pak. Jadi di depan tangga. Berarti bentuknya kayak L gitu ya? Iya, benar, Pak. Wah, itu kayaknya kurang praktis ya kalau menurut saya sih. Itu bisa dilepas-lepas nanti bawanya. Enggak, Pak. Nanti kita satuin gitu. Atau mungkin nanti di dirancang bisa dilepas biar bawanya gampang. Ya, mungkin saran saya seperti itu. Karena kalau seandainya bikinnya itu bentuknya melebar gitu ya, pas kan alasnya tuh lebar tuh pasti itu dengan tingginya itu, dengan yang warna ungunya itu kan nanti bentuknya L ya. Kalau nggak bisa dilepas-lepas gitu nanti bawanya susah. Sekali mau praktek menggunakan alat peraga, bawanya 2 orang tuh nanti. Iya, gotong-gotong gitu malah malah kurang cocok kalau dari segi kalau dari segi kepraktisan alat ya. Kalau dari fungsinya mungkin boleh lah, masih bisa. Cuman praktis enggaknya ya kurang gitu. Kecuali kalau mau membuatnya itu jadi kamu rancang sedemikian rupa sehingga kalau sudah digunakan itu bisa di packing lagi, di packing yang bentuknya lebih sederhana gitu ya kan? Kemudian bawa-bawanya gampang. Nah, kemudian pada saat mau digunakan, nah itu bisa dikomposisi lagi, di apa namanya ya, dibuka lagi. Saat dibuka, tinggal dipasang-pasang gitu. Nah, nggak tahu nanti saya belum 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 ada pikiran seperti apa nih nanti. Ya nanti tolong dirancang seperti itulah kalau seandainya mau membuat alat peraga seperti ini. Ya, oke. Ini kelompoknya siapa Pak. aja nih? Anita, Irsat, Naisa, Aisyah. Aisyah, terus cuman berempat. Iya, Bapak berempat. Yang presentasi baru berapa kelompok sih? Baru 2. Iya baru 2 Bapak. Oh, oh, berarti ini baru mulai ya tadi ya? Iya baru Pak. Oh ya sudah. Oke, itu dari saya mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin tidak ada, Pak. Terima kasih Pak Aris atas sarannya. Iya, silakan. Baik, lanjutkan.
ke kelompok berikutnya. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, nggak usah Pak Kori ya. Iya, Pak. Ya, silakan Kori. Baik, izin memulai Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil observasi wawancara sekolah yang anggota kami terdiri dari saya sendiri, Korea Sisa Maria, Dustin Vito, dan Siti Fadilan Deheni. Untuk profil sekolahnya sendiri, nama sekolahnya SDN Kebun Pala 12 Pagi, dengan nama kepala sekolahnya itu Johariah Hasanah MPD, dengan akreditas A, pakai kurikulum Merdeka. Guru yang kami wawancara itu guru kelas 5, yaitu Pak Muhammad Naufal Nabil Ridho. Oke, selanjutnya untuk latar belakangnya, di sini pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak bisa memperoleh masa depan yang lebih baik karena pendidikanlah manusia bisa mencapai apa yang diimpikannya. Pendidikan matematika dapat dikatakan salah satu pendidikan yang berpengaruh besar bagi kehidupan sehari-hari kita. Saat ini, pelajaran matematika dianggap sebagai hal yang menakutkan untuk siswa. Banyak siswa yang memiliki perspektif negatif terhadap mata pelajaran matematika. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman hal dasar atau konsep pada suatu materi tersebut. Next. Oke, berdasarkan hasil wawancara yang kelompok kami lakukan di sekolah SDN Kebon Pala 12 Pagi, ditemukan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika, terutama mengenai materi KPK dan FPB. Terdapat dua kendala utama, yaitu pemahaman konsep yang sering terbalik dan juga kurangnya kemampuan individu murid tersebut dalam melakukan perkalian dan pembagian. Maka dari itu, dengan adanya alat peraga yang digunakan atau yang akan kami buat nantinya dapat menjadi salah satu solusi penting dalam membantu siswa memahami konsep dasar materi KPK dan FEB dan berharap dapat membuat pelajaran yang lebih efektif serta membantu Bapak atau Ibu guru. Baik, selanjutnya tujuan observasi kami yang pertama yaitu mengidentifikasi kesulitan siswa dalam memahami konsep dasar matematika, khususnya dalam membedakan materi KPK dan FPB. Yang kedua itu membantu memperkuat konsep dasar KPK dan FPB dengan mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Dan yang terakhir, membantu guru dalam memfasilitasi media pembelajaran guna menunjang pembelajaran. Hasil wawancaranya itu siswa kelas 5 seringkali mengalami kesulitan memahami konsep dasar dari KPK dan FEB, sehingga mereka selalu tertukar dan mengakibatkan penggunaan rumus yang salah. Kepanjangan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Tapi jika dibandingkan kedua angka tersebut, yang besar malah hasil dari KPK dibanding dari hasil FPB. Itulah yang menjadi penyebab peserta didik sering tertukar antara KPK dan FPB. Selain itu, kendala yang sering terjadi pada proses pembelajaran adalah kemampuan anak dalam perkalian dan pembagian. Kelas tinggi saat ini termasuk lahir pada masa COVID, sehingga banyak konsep-konsep dasar matematika yang terlewat. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan menggunakan replika pohon sebagai pohon faktor, namun itu hanya digunakan sebagai bahan peraga saja, bukan untuk latihan. Selanjutnya ada prototipe yang sekiranya kami pikirkan untuk kami buat. Jadi ini bahan dasarnya itu akrilik. Terus nanti alat peraganya itu judulnya itu faktor AC gitulah pokoknya tulisannya. Jadi kayak gini bentukannya. Terus nanti yang putih-putih ini yang bentuknya kayak huruf U itu kayak untuk nampung gitu. Mungkin sekiranya sekian Lobang yang itu bisa maksudnya itu. Ya Pak? Yang kayak huruf U itu maksudnya lobang-lobang gitu atau apa? Iya, Kantong. kami niatnya tuh pengen kayak pakai akrilik, jadi kayak ngebentuk untuk tampungan gitu Pak. Jadi nanti bakal ada
Ini semacam Kantong. akrilik juga. Iya, akrilik juga gitu Pak yang panjang ini atau bentuknya dia ada apa kotak kayak gini untuk nanti dimasukkan ke dalam yang itunya Pak, gitu alat tampungnya gitu. Hmm, Ini itu bahannya akrilik. Untuk sebentar, untuk ukuran dulu nih. Ukurannya berapa kali berapa nih? Kami niatnya 120 kali 75 Pak. Oh, gede ya. Iya lumayan sih Pak. 120 itu kan berarti 1,2 meter. 120 apa nih? 120 Sentimeter, senti. milimeter, Meter Pak. Canda, Center canda. Pak. Senti. senti. Berarti 1,2 meter ya untuk panjang. Iya, iya Pak. Syukuran Dila Pak. Hampir setinggi kamu ya berarti ya. Iya betul Pak. Nah, itu bawanya susah itu nanti kalau sepanjang itu. Itu baru kepikiran aja sih Pak. Mungkin nanti kalau misalnya Ya, udah ini nanti bisa diubah gitu. ya nggak apa-apa kan namanya juga proposal ya. Proposal kan masih draft untuk salah satunya kan di dalamnya kan ada rancangan alat peraga yang akan dibuat. Oke. Kalau 120 menurut pengalaman saya bahannya akrilik gitu juga ya. Itu terlalu panjang kayaknya. Kalau pakai akrilik yang tebel, kendalanya nanti yang pertama motongnya agak susah. Motongnya bukan nggak bisa, bisa cuman ya agak susah motongnya. Kemudian bawa-bawanya juga akan berat tuh seukuran 1,2 meter itu. Lebarnya mau berapa lebarnya ini atau tingginya? Eh, kita ke sampingnya kan ini Pak, apa namanya, niatnya 120. Nah, ke atasnya itu kita Hmm, pengennya 75 sih Pak. Paruhnya ya, hampir separuh, separuh lebih dikit. Ya bisa sih, nggak apa-apa. Terus ada garis-garisnya juga gini, tabel-tabel itu. Niatnya sih kayak gitu buat ini apa ngebantu ngotak-ngotakin gitu Pak. Ya kotak-kotaknya itu pakai apa nanti? Spidol biasa Eh, atau cat atau apa stiker gitu, ditempel gitu. Niatnya pakai stiker sih Pak. Jadi nanti nggak yang repot untuk kayak ngecat atau lain sebagainya gitu. Oh ya, boleh lah. Atau kalau enggak, kamu bikin, sorry, beli stiker yang licin gitu ya, di print sendiri nanti di lab kan ada. Di sini di lab memang belum ada printer, tapi rencananya nanti akan ada printer. Ngeprint sendiri, tulisannya juga bikin yang menarik gitu ya, hurufnya ya. Nggak yang umum gitu. Ini kan, ini misalnya judul alat peraga ini kan belum ada judulnya ya. Iya Belum belum Pak. belum belum sepakati judulnya apa gitu ya. Yang jelas nanti kaitannya dengan KPK VB kan. Betul Pak. Ya nanti ya tulisannya itu ya yang menarik gitu ya, nanti huruf-hurufnya ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Nah, sekarang balik lagi nih. Yang kantong itu apa nanti itu? Kantongnya itu. Kan alasnya sudah akrilik. Lalu kantongnya itu ditempel lagi itu. Atau seperti apa? Nah niatnya itu kantongnya itu kita mau pakai akrilik juga Pak buat kayak bikin, tapi dia nggak yang bentuk U gitu Pak, kita niatnya kok bentuknya kotak gitu Pak. Berarti ditempel gitu ya? Iya, kayak gitu. Bisa gak sih Pak kalau kayak gitu Pak? Ya bisa sih ditempel. Nanti kantongnya itu dibuat untuk menampung apa? Ini Pak, jadi ada alat tambahan yang kotak yang persegi panjang atau yang eh segi Oke. empat ini Pak. Nah itu Hmm. nanti kita perkiraannya tuh buat ngebedain. Nanti kan kita perbandingan biasanya dua angka ya Pak, KPK sama FPB tuh. Misalnya kayak apa KPK dari 3 dan 4 gitu kan. Nah nanti kita bikinnya dua warna gitu Pak.
dari yang salah satu bentukan ini, entah dia bentuknya kotak panjang gitu atau yang kotak biasa persegi empat kayak gini. Terus nanti kita bikinnya dua warna buat ngebedain angka yang pertama sama angka yang kedua gitu, Pak. Berarti ini untuk angka kecil ya, kalau sampai 20 ya. Nah, itu Pak kita niatnya mau nyampe 60 angka gitu. Makanya tadi kita niatnya sampai 120-an gitu karena ya itu Pak, angkanya yang banyak gitu. Kekurangannya di situ sih Pak. Jadi kayak mau bikin angkanya banyak, jadi harus makin panjang kotak ininya, kotak alat peraganya. Ya resikonya gitu memang. Kalau sampai 20, kalau menghitung kalau KPK-nya 2 dan 3 masih gampang. Tapi kalau KPK antara 6 dan 8 misalnya, Ya itu makanya kita niatnya sih pengen sampai 60 angka aja sih Pak. ya ya dipikirkan juga nanti itu kalau 60 angka semakin besar ya. Atau diperkecil ininya, tiap kotaknya itu, tabel-tabel tiap kotaknya itu diperkecil. Bisa sih Pak, nanti coba didiskusiin lagi. Ya, oke. Kenapa nggak yang angkanya diperkecil aja tulisannya? Iya bisa Pak, nanti kita coba omongin lagi. Ya, nanti ini cuma segini nih misalnya nih. Nah, penampungnya gitu. Berarti ini cara penggunaannya diberdirikan ya, bukan ditidurkan kan? Eh di ya di tidurnya bisa sih Pak. Kalau ditidurkan gitu ya berarti nggak perlu dibuat kantong kan, tinggal ditempel, ditaruh-taruh gitu aja. Kalau penggunaannya diberdirikan, ya berarti kalau harus ada semacam kantong nanti dimasukkan itu. Jadi kalau misalnya mau pakai kantong itu dia takutnya gini loh Pak, kalau misalnya eh naruhnya nggak pakai kantong itu malah kayak yang alat bantunya ini berceceran gitu Pak. Ya iya memang seperti aja kan. Kalau nggak kantongnya jangan pakai akrilik, kantongnya itu pakai bahan yang kain yang agak tebel itu apa namanya ya? Tahu nggak? Yang berbulu itu ya, Pak? Iya berbulu, kayak berbulu gitu. Ya, tahu tahu, Pak. Ya pakai itu aja nanti ditempelin aja di situ. Iya itu kan lebih mudah itu nanti. Tapi di ini ada Pak di workshop. Kalau yang kainnya nggak ada. Ini. Itu beli di alat apa ya? Alat kerajinan biasanya. Murah kok itu, satu per meternya itu berapa ya? Per meternya. Aman Kalau Pak, nanti enggak, Dustin beli. ya nanti biar suruh Dustin aja yang beli itu. Kalau enggak nanti pakai baju bekas yang tebel-tebel gitu ya. Sebentar ya. Kayaknya ada tamu nih, sebentar. Kita lanjutkan ya. Ya udah kayak tadi itu. Mana korek tadi? Siti Fadila, Hadir nih Pak. Dustin. Ya nanti dipikirkan lagi untuk atau di apa namanya? Ya nanti ternyata sama ukuran-ukurannya nggak usah terlalu besar juga nggak apa-apa sebenarnya alat peraga itu. Yang penting konsepnya itu di, bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Alat peraga ini untuk kelas 3 SD ya tadi bilang ya.
Kelas 5, Pak. Oh, kelas 5. Ya mungkin kalau mengajarkan konsep KPKFBB memang angka di awal-awal itu memang nggak terlalu besar sih. Tapi kalau 20 juga terlalu sedikit sebenarnya. 20 ya 30 lah kalau bisa. Nah, eh, bisa kok dibikin lebih kecil ini kayaknya. Biar mudah gitu ya. Yang penting nanti setelah, eh, pokoknya gini. Kalau alat itu mau dibawa-bawa gitu ya, atau mau dipindah-pindahkan, itu sifatnya itu tidak memberatkan atau tidak menyulitkan guru yang membawa alat peraga itu. Kalau alat peraganya aja bawanya aja susah, nanti malah repot untuk bikin apa, belum ngajarnya gitu kan. Ya itu dari saya mungkin. Untuk sebentar, untuk yang dimasukkan ke kotak itu tadi bentuknya persegi panjang atau persegi itu ya? Sebenarnya kita bisa apa aja sih, Pak? Kalau misalnya pengen lebih ininya bisa pakai apa? Es krim itu bisa, kayu es krim. Iya bisa yang kayak gitu juga, Pak. Nah, Jadi kayak tinggal kita dicat warna berbeda aja. Cat di sini punya catnya, tinggal ngecat aja. Misalnya yang satu warnanya biru, satu warnanya merah. Misalnya mau mencari KPK 4 dan 6. Nah, pertama kan nyari kelipatan 4 dulu nih pakai warna merah. Masukkan dulu kan warna merahnya ke 4, 8 gitu ya, dan seterusnya sampai 12 dan seterusnya. Baru nanti ke 6, kelipatan 6 itu yang warna biru. Nah, nanti kan yang ada dua stick yang warna berbeda itu kan artinya kelipatan persekutuan namanya kan. Nanti kelipatan persekutuannya itu ada beberapa nih. Kalau angkanya KPK-nya yang mau dicari itu tadi 4 dan 6 ya berarti mungkin kelipatan persekutuannya dimulai dari 12, 24 ya. Kalau kalau cuma 20 kayak gini kan nggak akan tahu nanti persekutuan itu nanti dikiranya sama kayak persekutuan terkecil gitu. Paling nggak ada 2 angka lah untuk kelipatan persekutuannya. Untuk yang angka-angka kecil ya, angka-angka kecil. Kalau angka besar mah sudah nggak perlu pakai alat peraga lagi kalau udah angka besar. Masa carilah KPK antara bilangan 15 dan 20 gitu. Itu mah nggak usah pakai alat peraga. Itu artinya sisanya itu sudah, tingkat berpikirnya sudah lebih tinggi sedikit. Oke, itu dari saya mungkin. Berarti nanti yang perlu diubah ya kantongnya itu ya, nggak pakai akrilik, bisa pakai kain apa namanya lupa saya itu. Ya agak-agak berbulu gitu, tapi agak keras gitu ya. Baik, ada baik. lagi yang mau ditanyakan, Kori dan kawan-kawan? Mungkin cukup sekian ya, Pak. Terima kasih juga untuk saran-saran dari Pak Aris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya boleh kelompoknya Fatimah. Yang ketiga ya sekarang, atau keempat? Yang keempat, Pak. Fatimah, Madia, Grace, sama Fauzan. Oh ini Fauzan yang lagi itu ya, Iya, Pak. jadi tinggal 3 orang. Benar, Pak.
Oke, silakan disampaikan Madia dan kawan-kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan mengenai rencana pengembangan alat peraga kami, yaitu papan magnetik geometris. Apa namanya? Papan. Papan magnetik geometris, Pak. Mana slide-nya belum berubah? Masih di cover ini. Oh, ya. Yes. Jadi anggota tim kami ada 4, ada saya sendiri Fatima, ada Grace, ada Madia, dan ada Fauzan. Jadi sekolah yang kami observasi adalah SD Nutan Kayu Utara 01. Berikut adalah profil sekolahnya. Sekolah tersebut sudah terakreditasi A dan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk latar belakang observasi kami sendiri itu masih general, jadi matematika akan berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi banyak yang masih mengalami kesulitan dalam memahaminya. Salah satu penyebabnya itu adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang interaktif, sehingga konsep-konsep yang diajarkan sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami melakukan wawancara dengan guru dan survei kepada siswa untuk mengetahui metode pengajaran yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan akan media pembelajaran yang lebih efektif. Nah, nanti hasil dari wawancara dan survei akan menjadi dasar bagi kami dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik bagi siswa. Untuk tujuan observasi kami sendiri, selain memang untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop, juga untuk memudahkan pemahaman materi dan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap materi yang nantinya kami akan angkat untuk alat peraga kami. Jadi kami mewawancarai seorang guru kelas 4 dan ini adalah rangkuman dari hasil wawancaranya. Yang pertama, mengenai media pembelajaran yang sudah ada di sekolah. Jadi, sudah ada media pembelajaran yang digunakan namun bentuknya masih sederhana, seperti alat peraga manual berupa model bangun ruang dan busur besar. Nah, media ini membantu siswa dalam memahami konsep, tetapi penggunaannya masih terbatas. Lalu selanjutnya, materi yang perlu ditingkatkan pemahamannya. Menurut guru, materi yang perlu ditingkatkan adalah pengukuran luas karena masih menjadi materi yang kurang pemahaman siswanya. Meskipun konsep dasarnya dapat dijelaskan, beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan rumus dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pandangan dari guru terhadap penelitian media pembelajaran. Guru sendiri berpendapat bahwa penelitian mengenai media pembelajaran itu sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan adanya penelitian tersebut, dapat ditemukan metode dan media pembelajaran yang lebih inovatif yang membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Terakhir ada harapan dari guru terhadap media pembelajaran. Guru yang kami wawancarai berharap ada lebih banyak media pembelajaran yang bersifat interaktif dan inovatif. Selain itu, guru yang kami wawancara juga menginginkan adanya media pembelajaran yang lebih variatif sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Oke, selanjutnya hasil survei peserta didik. Yang pertama, mayoritas siswa merasa bahwa matematika di kelas 4 semester 2 cukup sulit, terutama bagi sebagian besar siswa yang memberikan skor 10. Hal ini menunjukkan bahwa materi matematika di semester ini mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, materi pengukuran luas dan volume dianggap lebih sulit dibandingkan perkalian oleh sebagian besar siswa. Guru mungkin perlu memberikan perhatian
materi-materi tersebut, terutama dalam hal penjelasan yang beringsik. Hal ini menunjukkan bahwa guru perlu meningkatkan kualitas penjelasan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, itu sebagian besar guru sudah menggunakan media pembelajaran, namun masih ada sekitar 37,5% yang tidak menggunakannya. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kelima, buku ajar dan LKPD, yaitu media pembelajaran yang paling sering digunakan oleh guru, namun penggunaan media seperti video pembelajaran dan alat peraga masih relatif rendah. Padahal media visual dan interaktif seperti video dan alat peraga dari dengan lebih baik. Selanjutnya, siswa menyukai media pembelajaran yang lengkap dan jelas, terutama yang menyertakan contoh dan ilustrasi. Selain itu, alat peraga juga dianggap efektif dalam membantu pemahaman materi. Yang terakhir, mayoritas siswa lebih nyaman dengan media pembelajaran cetak, meskipun ada juga sebagian siswa yang lebih menyukai media digital. Hal ini menunjukkan bahwa guru dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kombinasi antara media cetak dan digital untuk memenuhi preferensi siswa. Nah, untuk kesimpulannya, pada tingkat kesulitan, matematika di kelas 4 semester 2 dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, termasuk materi pengukuran luas. Yang kedua, kendala utama, siswa mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan guru dan kondisi kelas yang berisik. Selain itu, rumus yang terlalu banyak dan kurangnya contoh soal juga menjadi masalah. Yang terakhir, media pembelajaran. Meskipun sebagian besar guru sudah menggunakan media pembelajaran, terutama buku ajar dan LKPD, penggunaan media yang lebih interaktif seperti video dan alat peraga masih kurang. Siswa lebih menyukai media pembelajaran yang lengkap dan jelas, Oke, jadi dari hasil pengamatan kami, akhirnya kami menentukan untuk mengambil materi pengukuran luas sebagai materi yang akan menjadi acuan kami untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini prototipe media pembelajaran yang kami buat. Jadi, ini kayak papan tulis gitu, yang dimana papannya itu nanti akan bentuk kotak-kotak. Nah, dimana nanti siswa itu bakalan nyusun bentuk-bentuk geometris yang ada di sini. Di sini harusnya ada persegi panjang juga karena kalau dilihat dari buku kurikulum Merdeka itu mereka baru mempelajari mengenai luas segitiga, persegi sama persegi panjang. Makanya kami cuma membentuk tiga geometri itu. Nah, nanti geometri ini bakalan ditempel di sini, entah diambil satu atau dua terus digabung-gabungkan. Nah, nanti guru dengan media ini, guru itu juga bisa pertama mengenalkan konsep luasnya, terus juga dari media ini em, juga bisa dijadikan permainan gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah pembelajaran konsepnya, terus dikasih tahu em, konsep-konsep perhitungannya bagaimana, jadi guru bisa menggunakan ini sebagai kayak proyek gitu. Jadi siswa nanti bakalan bisa menghitung luas sebuah geometri tersebut menggunakan papan tersebut. Boleh di next. Nah, jadi untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ada papan magnetik. Jadi ada kita butuh papan magnetik putih atau whiteboard magnetik atau papan besi yang dilapisi cat. Terus nanti juga dibutuhin kayak magnet kecil atau potongan magnet yang dapat ditempel di belakang bentuk geometris. Nah, terus juga untuk bentuk geometrisnya itu bisa dari karton, kayu yang dilapisin atau bahan lain yang cukup tebal. Nah, terus alat tambahan itu untuk perhitungan, itu ada spidol, pensil, atau terus label atau stiker untuk menandai ukuran sisi bentuk. Boleh di next.
Jadi kalau untuk kelebihan dari media pembelajaran itu adalah siswa dapat melihat langsung bagaimana bentuk-bentuk geometris terbentuk dan bagaimana luas dihitung. Terus juga siswa dapat langsung menyentuh, memindahkan, dan menyusun bentuk-bentuk tersebut sehingga konsep luas menjadi lebih konkret. Terus media ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan juga guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dengan menggunakan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kekurangannya media ini lebih fokus kepada bentuk visual dan konsep luasnya, tetapi kurang efektif dalam menyajikan data numerik yang detail atau rumus-rumus matematika yang kompleks. Terus juga media ini kurang efektif untuk bentuk-bentuk geometris yang lebih kompleks seperti trapesium atau segi banyak tidak beraturan. Mungkin sekian presentasi dari saya, Pak. Apakah ada tambahan? Papan magnetik ya. Berarti ya ini kamu tinggal beli papan magnetiknya aja. Ini sudah banyak yang jual sebenarnya. Ya kan? Eh, Cara kerjanya gimana sih ini alatnya? Saya masih belum kepikiran. Itu ada bentuk-bentuk bangun geometri ya tadi ya. Segitiga-segitiga ya. Ya, iya. Boleh di slide ke prototype. Jadi nanti itu kayak kan itu geometrinya banyak bentuknya, Pak. Nah, nanti kayak ditempel-tempelin gitu. Jadi satu yang di papan yang warna putih, satu kotaknya itu disebutnya satu satuan. Cuman kalau kita udah masuk ke materi yang udah ngebahas pengukuran baku, berarti kan itu ada sentimeter sama meter. Nah, satu kotaknya itu disamain kayak 1 sentimeter atau 1 meter gitu, Pak. Jadi bisa buat dua materi yaitu pengukuran luas yang baku sama yang tidak baku. Nah, nanti siswanya bisa nempelin kayak misalnya gurunya nempelin perseginya kayak persegi yang kecil sama persegi yang besar. Nanti ditempel. Nanti bisa kayak quiz gitu kira-kira berapa ukuran dari si persegi tersebut, Pak. Itu yang nempel nanti bangun persegi panjang, persegi sama segitiganya itu ya. Iya, Pak. Yang Berarti ditempel. bisa tiganya gini misalnya. Ya, Iya, Pak. Betul. ini misalnya. Nah, bangun-bangun ini nanti bahannya apa? Tadi kayaknya ada kertas, ada bisa Kita akrilik. kalau saya rencananya kemarin juga ada lihat itu kayak ada kertas magnetik gitu, Pak. Jadi tinggal di print aja kertasnya, terus itu nggak perlu magnet lagi. Jadi tinggal ditempel di bahan yang kayak besi atau apa gitu. Oh, berarti kertasnya lentur ya, Iya, Pak. tapi bisa nempel di situ. Iya. Yang ada magnetnya itu yang mana ya nanti? Yang di papannya atau yang di Yang di kertasnya? yang ada magnetnya yang di apa geometrinya, Pak. Iya, di bangun-bangun datarnya ini. Iya, di bangun-bangun datarnya. Cuman kalau papannya itu berarti kan harus yang ada unsur besinya atau yang juga bisa buat ditempelin magnet. Lah, gimana? Yang terakhir tadi pernyataannya. Yang papan yang warna putihnya berarti kan juga kayak berarti bahannya dari besi atau yang bisa supaya magnetnya nempel gitu, Pak. Untuk papannya. Nah, warna putih. Oh, sebentar. Katanya papannya mau pakai papan magnetik. Cuman kalau iya Pak rencana pakai papan magnetik. Cuman kalau misalnya kita nggak dapat itu pakai besi gitu mungkin. Bukan besi ya, tapi ini plat ya. Mm-mm. Pakai kayak semacam seng gitu. Ada sih seng yang rata gitu. Itu nanti tinggal dipotong sesuai kebutuhan. Nah, seng itu nanti dilapisi apa rencananya? Dicat atau enggak? Eh, rencana saya mau lapisin sama ini Pak stiker yang papan tulis gitu. Jadi kan nanti bisa juga untuk dicoret-coret gitu Pak. Oke. Jadi gini, yang ada magnetnya itu nanti di kertas yang
bangun datarnya atau yang di papannya. Jangan sampai Yang dua-duanya bahannya itu seng, nggak bisa nempel nanti. oh, yang ada magnetnya geometrinya aja, Kak. Geometrinya itu maksudnya bangun datarnya Iya, kan. yang bangun datarnya. Ya. Terus tujuannya apa tadi nih pembelajaran ini? Tujuannya alat peraga ini apa? Untuk memahami konsep perhitungan luasnya, Pak. Perhitungan luas. Iya. Contohnya misalnya, ada nggak contohnya? Contoh, siswanya nanti dikasih soal. Jadi kan tadi kayak em, sebentar, Pak. Jadi misalnya kayak kan ini kan banyak geometri, terus misal diambil geometri em, yang segi kayak yang Bapak gambar itu ada segitiga sama persegi. Nah kan tadi satu satu kotak yang ada di papan tulis yang warna putih ini satu satuan. Nah nanti dikasih soal kira-kira dari geometri yang dibentuk ini itu berapa satuan luas, Pak? Oh, ya, tadi tinggal menghitung, menghitung banyaknya persegi satuan yang menempati atau yang ditimpa oleh bangun datar itu ya. Iya, Pak. Berarti itu harus presisi juga nanti bangun datarnya itu. Karena kalau nggak presisi ya nanti akan merepotkan anak yang sedang mencoba alat peraga ini gitu. Nah, ini nanti papannya cara pemakaiannya diberdirikan ya, Iya, kayak Pak. gambar ini. Ha-ha. Cuma kalau nggak diberdirikan juga nggak apa-apa sih, Pak. Kalau nggak diberdirikan berarti ditidurkan. Iya. Terus mendemonstrasikannya gimana kalau ditidurkan? Guru kalau mendemonstrasikan alat peraga ini di depan kelas, nggak kelihatan dong Gitu. anak-anaknya. Iya, makanya kita di awal bikinnya diberdirikan. Diberdirikan, tapi nggak harus pakai berdirikan pakai kaki-kaki yang digambar ini ya. Iya, Itu kan hanya ilustrasi aja yang di sini. Konsep luas. Untuk kelas berapa tadi ini? kelas 4 SD, Pak. Belum 4 SD masih butuh alat peraga luas kayak gini ya? Atau Dari buku yang saya lihat masih belajarnya masih itu, Pak, pengukuran luasnya. oh iya masih awal ya pengukurannya ya Iya. kelas 4. Mm. Ya, ya oke lah, boleh lah seperti ini silakan dibikin. Yang warna hitamnya itu apa nanti? Buat naruh geometri-geometrinya, Pak. Supaya mudah diambil gitu, Pak. Berarti itu ditempel juga nanti di situ. Iya, Bahannya apa? Seng juga sama. iya sama Cuman kayak warnanya papan hitam tulis gitu ini. ya. Mm-mm. Oh ya, ya udah nanti terus ukurannya gimana ukuran? Rencana saya 60 kali 90, Pak. Atau enggak 40 kali 60. 40 kali 60. Nah, kayaknya boleh tuh yang 40 kali 60. Bisa. Nggak terlalu besar juga nanti 40 kali 60. Cuman bahan-bahannya ini yang nggak tersedia di lab nih. Harus beli di luar berarti. Kecuali kalau yang bangun datarnya itu mau pakai akrilik kan warna-warni itu. Akrilik itu kan udah berwarna ya. Ada warna kuning, warna hijau, dan seterusnya. Tinggal potong-potong saja seperti ini gitu. Cuman potong-potongnya yang nanti butuh waktu agak lama. Nah, kalau mau pakai akrilik yang bangun datarnya, berarti nanti dilapisi oleh seng gitu misalnya ya, oleh logam. Nah, kalau dilapisi oleh logam yang bangun datar, otomatis yang jadi magnetiknya itu ya yang bawahnya ya berarti ya. Ngerti nggak mas saya? Hmm. Ya nanti kalau sudah ketemu biasanya akan paham. Oh seperti ini gitu ya.
Nah, kalau bisa kamu bikin prototipenya dulu pakai karton. Bisa nggak? Pakai kertas saja, kertas bekas gitu. Di pakai kertas bekas gitu ya. Atau mau pakai karton boleh digambar-gambar-gambar dulu gitu. Gak usah pakai magnet dulu. Yang penting nanti waktu dicoba-coba eh, bisa dan kita juga punya bayangan maunya seperti apa gambarnya. Dan ini pun juga harus presisi ya. Nggak bisa sembarangan untuk bangun datarnya itu. Oke, dari saya cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya ingin nanya Pak, kalau misalnya Hmm. tiba-tiba kami ada kepikiran untuk media pembelajaran lain, nggak apa-apa ganti kan Pak? Sebelum membuat alat peraga masih bisa. Jadi misalnya, oh ternyata kalau membuat alat peraga ini nampaknya lebih sulit gitu misalnya ya, lebih sulit dan susah untuk dilakukan ya udah boleh nanti mau ganti alat alat peraga yang akan dibuat juga juga bisa gitu. Asal disampaikan sebelum membuat alat peraga yang sesungguhnya ya, sebelum praktek itu maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama. Oke, silakan tutup dulu, Madia. Baik, terima kasih Pak Aris atas tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutnya kelompok siapa? Urutan kelima. Kelompok 3, Pak. Siapa kelompok tiga? Meita. Oh, ini Meita ini. Nah, yang dulu ikut geolukis ya. Iya, Pak. Iya. Terus soal UTS-nya salah semua ya? Oh, enggak ya. Lupa saya. Oke, silakan. Meita sama siapa nih? Sama Syan, sama Peggy, sama Wulan, Pak. Meita, Hasya, Meliana, Wulan, Sari ya. Berempat, silakan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Aska, Hasya. Oke, Pak. Maaf, Pak. Tadi device saya nggak bisa bersuara, jadi saya pindah device ya, Pak. Oke. Oh iya, silakan. Boleh di next, Mei? Oke, di sini tim kami ada Hasya Adelia, Meita Puspitasari, Meliana, dan Mulan Sari. Nah, kami mengunjungi survei ke sekolah SMPN 273 Jakarta dengan NPSN 201002555 dan untuk nama kepala sekolahnya itu Bu Tati Sutiyarsi MPD dengan alamat Jalan Kampung Bali nomor 24 Bali 24 nomor 1 RT 9 RW 7 Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan berakreditasi A. Dan sekolah ini berkurikulum merdeka. Boleh next, Mei?
Jadi untuk latar belakangnya, salah satu materi dalam matematika itu yang sering menimbulkan kesulitan adalah materi koordinat kartesius. Kesulitan dalam memahami koordinat kartesius ini terjadi karena materi ini memerlukan pemahaman konsep yang mendalam dan berkaitan dengan materi lain seperti bilangan dan bangun datar. Nah, kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan hubungan keruangan di mana siswa tidak dapat menempatkan titik-titik dengan benar pada sumbu X dan Y. Selain itu, abnormalitas persepsi visual juga menjadi hambatan karena siswa mengalami kesulitan mengenali bentuk geometri yang terbentuk setelah titik-titik dihubungkan dalam koordinat kartesius. Dan tidak hanya itu, banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam mengenal dan memahami simbol matematika seperti tanda tambah, kurang, sama dengan, kurang dari, lebih dari, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam menempatkan titik dengan benar. Next slide. Oke, lanjut ke tujuan observasi kita. Oh, ini juga ada dokumentasi kita untuk mengunjungi sekolah tersebut. Nah, untuk tujuan observasinya yaitu untuk mengidentifikasi jenis alat peraga yang sudah pernah digunakan oleh guru matematika di sekolah tersebut dan mengetahui alat peraga seperti apa yang diharapkan guru untuk membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi materi matematika yang paling sulit dipahami oleh siswa, yaitu untuk tujuan kita adalah siswa kelas 8 dan menganalisis penyebab utama kesulitan siswa dalam memahami yaitu yang materi kita ambil yaitu koordinat kartesius berdasarkan pengalaman guru. Boleh next? Oke, selanjutnya di sini ada hasil wawancara guru. Yang pertama itu ada peserta didik mengalami kesulitan mengenal dan memahami simbol-simbol pada koordinat kartesius, mengalami kesalahan menentukan titik koordinat dan tertukar meletakkan posisi sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan itu di sekolah ini adalah contextual learning, problem-based learning, atau diferensiasi. Media yang digunakan adalah PowerPoint. Dan sementara alat peraga yang pernah digunakan untuk pembelajaran koordinat kartesius itu dia GeoGebra sih, jadi jatuhnya itu TIK. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh adalah kurangnya kesadaran peserta didik untuk belajar serta kelas yang kurang kondusif. Next. Selanjutnya ini ada prototype. Jadi nanti kita tuh bikin kayak garis koordinat tapi mencari harta karun gitu. Nanti dikasih kayak kartu untuk petunjuknya. Oke. Selanjutnya jadi nama alat peraganya ini yaitu jejak, singkatan dari jelajah kartesius. Jelajah itu dari mapnya, terus kartesius itu dari materi kita yaitu koordinat kartesius. Nah, kita itu pengen gunain papan dengan ukuran 40 kali 40 cm. Nah, tujuan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini itu mengenal dan memahami simbol-simbol pada koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik koordinat X dan Y pada peta. Terus kekurangannya itu dia terbatas dalam variasi soal. Jadi pada alat peraga ini mungkin hanya bisa digunakan beberapa jenis latihan tertentu, sehingga harus dibuat soal baru lagi untuk latihan lainnya. Terus alat peraganya hanya dapat dimainkan 2-5 orang saja. Nah, ini tujuan dari alat itu peserta didik harus menemukan lokasi harta karun dengan mengikuti petunjuk koordinat yang diberikan. Jadi, peserta didik itu mengumpulkan harta karun terbanyak itu akan menjadi pemenang. Terus di sini ada variasi permainannya. Yang pertama ada mode tantangan di mana peserta didik itu harus menyelesaikan serangkaian petunjuk terhadap sebelum menemukan harta karun utama. Terus yang kedua ada zona bahaya. Beberapa peserta didik itu em, ada titik petanya itu dijadikan sebagai rintangan yang tidak boleh diinjak. Jadi kalau misalnya eh, gunungnya keinjak itu harus ulang lagi gitu. Terus teka-teki bonus itu peserta didik harus menyelesaikan soal bonus yang didapat. Itu juga dapat harta karun tambahan. Terus aturan permainannya, yang pertama peserta didik itu menentukan titik awal. Yang kedua peserta didik akan mengambil kartu petunjuk secara bergantian. Yang ketiga peserta didik harus berpindah sesuai petunjuk pada peta koordinat kartesius. Yang keempat fasilitator atau guru akan memverifikasi apakah peserta didik itu mencapai titik koordinat yang benar atau tidak. Kalau misalnya jawabannya salah, peserta didik tidak mendapat poin dan harus mencoba lagi dari ulang. Terus peserta didik yang dapat mengumpulkan poin harta karun terbanyak dalam batas waktu yang cepat, terus dia juga melakukannya dalam jumlah putaran yang banyak, maka dia akan menjadi pemenang. Oke.
Sudah? Jelajah apa tadi ya? Adventure Kartesius. Namanya apa tadi nih? Jelajah Jejak, Kartesius. Jejak. jelajah Kartesius. Jejak petualang. Jadi ini pakai papan 40 kali 40 cm ya. Oke, kecil. eh Kemudian bentuk petanya kayak gini juga nanti, lengkung-lengkung gitu. Eh, Mapping. Mungkin eh, tata letaknya sama, tapi kalau petanya mungkin nanti kayak kotak gitu, Pak. Ya, oke. Ini nanti modelnya permainan ya. Iya, Pak. Permainan yang isinya itu nanti berdasarkan koordinat-koordinat dalam soal ya. Iya, Pak. Bahannya apa bahannya? Untuk papannya tadi itu pakai apa? Yang kotak tadi. Iya Pak, mungkin kalau dari kita dari papan gitu Pak, jadi biar lebih kuat. Papan triplek mungkin ya Pak, jadi agak tipis tapi kuat gitu. Terus nanti dikasih gambarnya kita print mungkin. Triplek itu tipis tapi nggak kuat loh ya. Kenapa Pakai Hasna? papan peti yang kayak gitu ya, Pak. Ya, tapi kalau yang dimiliki lab ini ada yang baru datang ini triplek agak tebel ya, itu kuat. Pakai itu aja nanti. Bisa lah. Nanti kalian gergaji-gergaji, ini kan cewek-cewek semua satu kelompok ya. Sambil belajar gergaji di rumah di sini gergajinya. Ya, 40 kali 40 kecil ya masih bisa lah digunakan. Oke. Jadi nanti yang penting juga packingnya ya. Packingnya itu juga harus yang menarik, gitu ya. Yang menarik, penampilannya menarik sehingga bawa alat peraganya juga nggak susah. Gitu. Nah, jadi intinya ini sebenarnya permainan kan ya. Permainan bukan mengajarkan konsep matematik, tapi permainan. Kalau permainan itu kan berarti ada drill, ada lat- ya, latihan yang berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan. Ya, boleh silakan kalau membuat alat peraga ini. Nanti soalnya ada berapa yang dibikin? Belum tahu. Belum tahu Pak. Oh ya, itu nanti dipikirkan lagi ya. Ini nanti, iya bolehlah. Nanti pertemuan berikutnya paling enggak sudah punya rancangan yang ya yang mendekati fix lah, itu ya. Gambarannya mau seperti apa gitu, sudah harus punya gambaran itu. Baik, itu aja mungkin dari saya. Mau ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Ini kalian masih ada kuliah lagi nggak setelah ini? Setelah ini sudah tidak ada sih, Pak. Kenapa, Kori? Udah nggak ada lagi sih, Pak. Oh, udah nggak ada. Ya, masih kurang berapa kelompok lagi nih? Waktunya udah habis ya? Iya, waktunya udah Iya, habis, Pak. Pak. Ini 5 ya? 5 kelompok ya? Sekarang ya? Iya, Pak. Kurang 5 lagi kan? Iya, 5 Pak. lagi ya minggu depan lah. Bisa ya minggu depan ya, daring ya. Saya udah mudik soalnya. Udah di kampung. Kalau minggu, Berarti harinya sebentar, minggu depan itu udah tanggal 27 ya? Sudah libur ya? Tanggal 27 belum, ya mulai harus tanggal ya, Pak. 28 Jumat. Mulainya tanggal Jumatnya 28. baru libur. Oh iya, Iya, iya. Berarti tanggal 27 masih bisa ya? Kalau mau presentasi iya. aja kan nggak terlalu susah.
Atau dimajukan ke hari Rabu gimana, Pak? Rabu saya full dari pagi sampai sore itu ada kelas. Kalau enggak ya Senin atau Selasa Kalau Senin sama Selasa kita juga ada kelas lain sih, Pak. ada kelas. Oh ya udah. Kalau Berarti enggak gini sesuai aja, jadwal ya, Pak? ini aja. Ini kan tinggal 5 kelompok ya. Ya kalau enggak ya tanggal 27 aja berarti. Tetap jamnya jam 1. Oke, baik, Pak. Bisa lah. Baik, itu aja mungkin Kori dan yang lain. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Iya, Presentasi Pak. dilanjutkan minggu depan. Kecuali nanti kalau ada perubahan jadwal ya nanti saya sampaikan ke Kori saja. Nah, nanti Kori menyampaikan ke teman-temannya. Gitu aja ya. Baik, Pak. Masih Baik. dilanjutkan minggu depan. Apa itu? Grace. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Nah, Bapak. Sore. nah. Terima kasih Bapak.